Kita lanjutkan lagi teman-teman membaca buku dari Gestapo ke Reformasi Serangkaian Kesaksian tulisan Profesor Salim Said. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu. Juga teman-teman yang ketinggalan sesi sebelumnya silahkan ditonton dulu sesi sebelumnya di sini ya. Oke, di sini. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Santai aja. Saya juga santai. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Di kemudian hari, yakni setelah Gestapo, beredar analisis bahwa yang menjadi sasaran Subandrio sebenarnya adalah pimpinan Angkatan Darat yang waktu itu memang secara tidak serius melaksanakan perintah Soekarno menjalankan konfrontasi dengan Malaysia. Ketidakseriusan itulah antara lain yang menjadikan bukti dan alasan Presiden Soekarno menuduh pimpinan Angkatan Darat sebagai tidak loyal kepada pemimpin besar revolusi. Mengenai tuduhan tidak loyal dan sehubungan dengan soal ganyang Malaysia sebagai pelaksanaan program anti-nekolim Soekarno, Yusuf Wanandi sebagai orang dekat Beni Murdani dan Ali Murtopo dalam memoirnya ada bercerita mengenai sebuah pertemuan penting antara Lejen Yani dengan Majen Soeharto pada pertengahan 1965. Itu dikisahkan oleh Wanandi mengaku mendengarkan cerita itu dari Ali Murtopo dan Beni Murdani yang ikut dalam pertemuan tersebut. Yani menyampaikan kecemasannya mengenai konfrontasi itu. Panglima Angkatan Darat itu menjelaskan bahwa sebagian besar pasukan berada di Kalimantan Utara sehingga tidak ada cukup pasukan di Pulau Jawa. Kalau PKI mengadakan perebutan kekuasaan, kalau berarti Jenderal Yani maksudnya khawatir karena tidak ada cukup pasukan di Pulau Jawa kalau PKI mengadakan perebutan kekuasaan. Itu untuk tujuan itulah, nah kini kita lanjut lagi. Untuk tujuan itulah Yani mempertahankan pasukan RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat di Karangmenjangan, Solo, dan Cijantung, Jakarta. Saya tidak ingin RPKAD terlibat dalam konfrontasi, kata Yani. Saya tidak punya pasukan lain, tambahnya. Pada saat itulah Ali Murtopo, anak buah Yani di Banteng Rider, Ponorogo, angkat bicara. Pak Yani, saya ingin bertanya, kenapa konfrontasi terus dijalankan kalau Bapak sudah tahu itu akan merusak kita? Kenapa Bapak tidak menghentikannya saja? Jawab Yani, kalau tergantung saya akan segera hentikan, tapi Bung Karno yang memulainya. Ali Murtopo lalu berkata, kita harus mencoba mengakhirinya. Mengapa kita harus saling membunuh dan nanti berhadapan dengan Cina? Yani tampaknya sepakat dengan tekad Ali Murtopo. Tapi siapa yang melakukannya? Dengan yakin Ali Murtopo menjawab, serahkan kepada saya. Menurut Yusuf Wanandi, dengan restu Yani, Murtopo memulai gerakan dengan membentuk OPSUS, operasi khusus. Yang tidak diceritakan Wanandi adalah peran Soeharto dalam pertemuan tersebut. Apakah Murtopo sebagai bawahan Soeharto bisa dibayangkan berbicara dengan Yani sembari menyepelekan panglimanya yang hadir di situ? Apakah Yani hanya berdialog dengan Murtopo mengenai hal sepenting itu tanpa melibatkan Soeharto yang ada di dalam ruangan? Bahwa kemudian Soeharto berperan penting mengakhiri konfrontasi, hal demikian sudah tercatat dalam sejarah. Yang kurang masuk akal bagi saya adalah jalannya pembicaraan ketika kesepakatan memboikot konfrontasi itu diputuskan. Terkesan peran Murtopo dilebih-lebihkan oleh Wanandi. Tapi ada dan tidaknya percakapan Yani dengan Murtopo sebagaimana dikisahkan Yusuf Wanandi, keputusan dan adanya kenyataan pemboikotan konfrontasi adalah bukti yang cukup bagi Soekarno untuk berkesimpulan bahwa Angkatan Darat tidak loyal menjalankan perintah Panglima tertinggi.
Beberapa hari sebelum Gestapo melakukan operasi, pada tanggal 13 September lewat sebuah pidatonya di istana, Soekarno menyerang tentara tanpa menyebut nama. Pada pidato di depan gubernur se-Indonesia itu, Soekarno untuk kesekian kalinya berbicara tentang adanya anak-anak revolusi yang tidak loyal kepada pemimpin besar revolusi. Menurut catatan seorang wartawan senior pada masa itu, selain Soekarno, praktis sepanjang September 1965, PKI juga menyerang secara makin berani kepada lawan-lawan politiknya, terutama pihak Angkatan Darat. Untuk menunjukkan dukungannya kepada pemimpin besar revolusi, media-media PKI ikut melancarkan kampanye terhadap kelompok yang dituduh tidak loyal kepada Soekarno. Harian Rakyat, koran resmi PKI, edisi 4 September bahkan secara terang-terangan menuduh para perwira Angkatan Darat melancarkan taktik maling teriak maling dengan memfitnah PKI sebagai sedang merencanakan sebuah kudeta. Tidak kurang penting untuk dicatat adalah pernyataan Anwar Sanusi, seorang tokoh PKI beberapa hari sebelum 1 Oktober 1965. Sanusi menggambarkan dengan baik keadaan saat itu. Katanya Ibu Pertiwi sudah hamil tua. Dari perut Ibu Pertiwi itu, katanya pula bakal lahir sebuah kekuatan baru lewat sebuah revolusi. Pernyataan Anwar Sanusi tersebut kemudian dijadikan salah satu bukti yang menunjukkan PKI merencanakan Gestapo, yang juga ditafsirkan sebagai bukti bahwa PKI tahu sebelumnya dan bahkan merencanakan Gestapo adalah pojok edisi akhir pekan Harian Rakyat yang beredar Sabtu 2 Oktober dan diperkirakan dicetak sebelum Gestapo. Pada pojok itu terbaca, makan tak enak, tidur tak nyenyak, nasi dimakan serasa sekam, air diminum serasa duri, siang jadi anganan, malam jadi buah mimpi. Teringat celaka badan diri. Bukan salah mengandung, salah anak buruk pinta. Sudah nasib akan digantung jadi si laknat setan kota. Saya tidak tahu ini artinya apa. Mungkin karena ya tidak paham saja. Ya seperti itulah, tulisannya seperti itu. Kita lanjutkan lagi. Ketidakpastian dan ketidakjelasan posisi serta keberadaan Presiden Soekarno pada 1 Oktober pagi ikut menimbulkan dan menambah kecemasan dan ketidakpastian banyak perwira, terutama mereka yang dulu pernah mengalami peristiwa berdarah bentrokan komunis di Madiun pada 1948 dan sikap keras dan tegas Soekarno pada musuh pimpinan PKI waktu itu. Tapi sampai menjelang petang tidak apa boleh. Apa? Wow. Tapi sampai menjelang petang tidak terdengar sikap Soekarno terhadap pembantaian para jenderalnya. Yang dipikirkannya malah mencari panglima pengganti. Yang dipikirkannya malah mencari pengganti panglima Angkatan Darat yang hilang. Soekarno sama sekali tidak memikirkan nasib Yani dan teman-temannya yang jelas telah dibantai oleh kekuatan kiri di kalangan TNI. Di Kostrad mulai beredar dua analis tentang Soekarno. Pemimpin besar revolusi itu tidak bebas atau justru memihak pembunuh para jenderal. Saking cemas dan paniknya, Kolonel Komar, anak buah Suganti yang dulu ikut bertempur merebut kembali Madiun, mengajak saya dan beberapa anggota staf SAB, pokoknya itu, mengajak saya dan beberapa anggota staf SAB ke rumahnya di Jalan Kemiri Menteng, tidak jauh dari markas Kostrad. Di sana kami bersama membongkar gudang senjata koleksinya. Kembali ke Kostrad, kami sudah dalam keadaan bersenjata.
Meski waktu itu saya belum pernah berlatih menembak, bahkan belum pernah memegang senjata. Toh saya kebagian jungle rifle, senapan bekas perang dunia II yang bentuknya artistik itu. Saya sandang sembari mondar-mandir di komplek Kostrad. Lucunya tak seorang pun tentara yang menegur saya. Suasana betul-betul seperti akan ada perang. Setiap orang cemas, tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi. Belum ketahuan dengan jelas siapa lawan, siapa kawan. Siap dengan senjata waktu itu tampaknya dianggap sebagai cara terbaik menghadapi segala kemungkinan. Beberapa hari kemudian saya mendapatkan informasi mengenai dipersenjatainya sejumlah mahasiswa anti komunis pada sore itu. Ini adalah cara menghadapi kemungkinan serangan dari anggota pemuda rakyat yang dipercayai sebagian cukup banyak memang sudah mengikuti latihan militer di daerah Lubang Buaya. Menjelang sore, pasukan RPKAD pimpinan Kolonel Sarwo Edi Wibowo muncul di halaman Kostrad. Sebelum matahari terbenam, pasukan RPKAD di lapangan lewat radio sudah melaporkan berhasil merebut dan menguasai kembali gedung Telkom dan studio pusat Radio Republik Indonesia (RRI). Keduanya terletak di sekitar lapangan Monumen Nasional Monas, berseberangan dengan markas Kostrad. Dua orang jenderal yang bertanggung jawab soal penerangan, Brigjen TNI Suganti dan Brigjen TNI Ibnu Subroto, Kepala Penerangan Angkatan Darat, segera bersiap-siap berangkat dengan truk RPKAD ke RRI. Saya diajak ikut oleh Suganti sebab dianggap tahu seluk-beluk studio RRI. Saya dulu memang pernah magang di sana. Cita-cita saya bekerja di RRI adalah menjadi reporter radio seperti Darmo Sugondo yang sangat terkenal waktu itu. Tapi kemudian saya dipecat dengan tuduhan ikut Manikebu. Kesalahan saya sebenarnya bukan karena ikut Manikebu. Saya tidak pernah menandatangani dokumen macam apa yang PKS sebut sebagai Manikebu itu. Para pengagas Manikebu adalah seniman senior yang semuanya saya kenal baik, tapi saya masih sangat junior waktu itu. Kesalahan saya adalah karena dianggap anak buah Wiratmo, kepala siaran RRI. Sponsor saya bekerja di studio milik pemerintah tersebut. Wiratmo memang merupakan konseptor utama manifest kebudayaan. Dan karenanya saat Wiratmo dipecat, saya ikut juga ditendang keluar. Sebelum berangkat, saya usulkan agar rombongan membawa serta Darmo Sugondo, reporter senior RRI yang selalu melapor dan mengomentari acara-acara Presiden Soekarno. Alasan mengajak itu saya jelaskan dan diterima dengan baik. Kamu tahu rumahnya? Tanya Suganti kepada saya. Tidak jauh dari rumah Bapak, jawab saya. Jemput sana, kata atasan saya itu. Dengan mobil sedan Holden milik Kolonel Joko Basuki, asisten 3 Pangkostrat, saya berangkat menjemput Darmo Sugondo. Senjatanya ditinggal dulu, kata seorang perwira. Saya berhasil membawa Darmo Sugondo ke Kostrad dalam waktu yang singkat. Jarak Kostrad dengan rumah Darmo Sugondo hanya sekitar 5 km. Kota sepi, perjalanan lancar tanpa hambatan apapun. Jakarta masa itu memang belum berkenalan dengan penyakit macet. Sepanjang jalan, wartawan senior itu kelihatan sangat ketakutan. Saya mau diapakan? Tanyanya. Saya jelaskan. Nasib Bung Karno belum diketahui banyak orang. Dengan mendengar suara Pak Darmo yang selalu mengomentari pidato Bung Karno, pendengar akan lebih mudah diyakinkan bahwa pemimpin besar revolusi baik-baik saja. Penjelasan itu bersumber pada salah satu teori yang baru saja saya pelajari sebagai mahasiswa psikologi. Teori itu kalau tidak salah ingat dikenal dengan teori asosiasi. Kalau mendengar suara Darmo Sugondo, orang akan teringat Bung Karno. Namun
Ketika saya kembali ke Kostrad, rupanya pikiran para jenderal itu sudah berubah. Mereka tidak perlu lagi Dharma Sugondo, dan sejak itu, seingat saya, suara reporter senior RRI itu tidak pernah terdengar lagi. Di markas Kostrad, saya menerima kembali senjata panjang saya. Tapi ketika akan naik ke truk menuju RRI, seorang perwira teriak kepada saya, jangan bawa itu, sambil menunjuk senapan yang saya sandang. Dan jungle rifle saya lalu ditukar dengan pistol yang saya juga belum tahu bagaimana menggunakannya. Dari Kostrad, truk RPKAD yang kami tunggangi berjalan perlahan menuju studio pusat RRI dengan memotong jalan di lapangan Monas yang masih dalam proses penyelesaian. Di tengah perjalanan, Mayor Yusuf Sirat, salah seorang anak buah Suganti, meloncat dari truk dan berjalan kaki sembari merunduk bersama pasukan yang mengawal truk. Saya takut peluru nyasar, katanya menjelaskan keputusannya kemudian. Berada di bawah Letnan kita lanjutkan lagi. Di studio RRI ternyata tidak banyak yang masih harus saya lakukan. Di studio RRI ternyata tidak banyak yang masih saya lakukan. Pegawai siaran Angkatan Bersenjata, salah satu acara tetap RRI yang dikelola oleh anak buah Brigjen Suganti, telah memainkan peran sebagai guide bagi para tentara yang lebih dulu telah menduduki studio radio tersebut. Jadi saya jalan-jalan saja sembari mengajak ngobrol pegawai-pegawai RRI yang sebagian besar memang sudah saya kenal. Tidak mudah teman-teman lama saya itu pada ketakutan meski tidak ada kekerasan dalam pengambil alian gedung studio yang terletak di Jalan Merdeka Barat itu. Salah seorang yang sangat ketakutan adalah Hamid Ismail. Menurut cerita teman-teman, ketika masih magang, Hamid tadinya adalah seorang masumi, tapi untuk mempertahankan kedudukannya di RRI setelah partai ini dibubarkan, ia berangsur berubah bersikap dan berbicara layaknya seorang revolusioner yang makin lama makin sulit membedakan dari orang-orang kiri. Fenomena kiri mendadak seperti itu memang banyak terjadi di penghujung masa Orde Lama. Orang-orang itu sebenarnya menjadi kiri sekedar untuk selamat saja. Menjadi kiri dan Soekarnois adalah modus untuk survival pada masa itu. Karena itu tidak selalu mudah membedakan mereka yang revolusioner mendadak, yang Soekarnois, dan yang komunis. Tapi orang seperti Hamid dan banyak pencari selamat lainnya akhirnya menjadi korban pembersihan pasca Gestapo. Saya tidak tahu persis nasib Hamid. Setelah Gestapo dia hilang begitu saja. Tidak jelas apa dia ditangkap atau menghilangkan diri agar terhindar dari pembersihan. Pokoknya dia tidak beredar di RRI lagi. Ketika Suganti sedang memberikan taklimat pada petinggi RRI di ruang depan studio tersebut, saya kebetulan berdiri di samping Brigjen Ibnu Subroto. Saya teringat sesuatu dan spontan saja saya bisikkan hal itu ke telinga Pak Ibnu. Jenderal Ibnu menginterupsi Suganti. Lagu itu, Naskah Bersatu, tidak usah diputar lagi. Sejak itu, lagu ciptaan komponis Lekra Subroto K. Atmojo tidak terdengar lagi di Indonesia. Pasukan RPKAD yang merebut RRI itu berada di bawah komando Letnan II Sintong Panjaitan, komandan peleton dari Kompi Urip Sucipto. Saya baru mengenal secara pribadi para komando tersebut setelah kelak dia berpangkat mayor jenderal. Ketika Sintong dan pasukan Barit Merah tiba di RRI, pasukan Gestapo memang sudah pada pergi. Itulah penjelasan mengapa pengambil alih studio RRI tidak menggunakan kekerasan. Yang lucu, rekaman pengumuman Gestapo ternyata masih terus disiarkan. Pegawai RRI takut menghentikannya, sementara Sintong dan anak buahnya tidak memperhatikan. Akibatnya, para jenderal di markas Kostrad bingung ketika mendapat laporan dari lapangan mengenai telah dikuasainya RRI.
Bagaimana dikuasai? Itu siaran mereka masih terus terdengar. Teriak Kolonel Sarwo Edi lewat radio di halaman Kostrad. Barulah Sintong sadar dan segera memerintahkan penghentian pemutaran rekaman tersebut. Lain cerita, pengambil alihan gedung Telkom di Jalan Medan Merdeka Selatan, anggota pemuda rakyat dipersenjatai untuk menjaga pusat telekomunikasi tersebut. Sempat melakukan perlawanan. Tentu saja dengan mudah mereka dilumpuhkan oleh anak buah Sarwo Edi. Bentar. Break sebentar teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Malam itu saya tidur di kantor staf angkatan bersenjata yang terletak hanya beberapa ratus meter dari gedung RRI. Gedung itu sekarang masih merupakan bagian dari Kementerian Pertahanan. Komandan markas waktu itu adalah Brigjen H.V. Worang yang kemudian hari pernah menjadi Gubernur Sulawesi Utara. Kami nyaris tidak mungkin tidur, sebab selain karena kami hanya tergeletak di teras pintu keluar gedung belakang tanpa alas, para jenderal dan kolonel juga menghabis waktu untuk mengobrol sembari memantau perkembangan dengan menggunakan radio militer. Sebagai wartawan muda, saya tertarik pada obrolan berdasarkan pengalaman para perwira yang berjuang pada zaman revolusi tersebut. Dari cerita-cerita mereka, itulah saya mendengar lebih jauh tentang pemberontakan PKI di Madiun 1948, serta pengalaman para perwira itu menumpasnya. Juga ada yang bercerita mengenai bagaimana Soekarno yang berjanji memimpin perang gerilya kalau Yogyakarta diserang, tapi akhirnya malah memilih nyerah pada Belanda pada 19 Desember 1948. Para perwira yang bergerilya bersama Panglima Besar Sudirman pada umumnya anak muda yang masih berumur sekitar 20 tahunan. Waktu itu mereka terlalu muda untuk mengerti politik. Yang mereka tahu bahwa Soekarno dan Hatta pernah berjanji ikut gerilya di Yogyakarta jika diserbu Belanda. Mereka juga tahu bahwa ketika pemerintah Prancis menyerah pada Jerman pada awal Perang Dunia II, mereka juga tahu bahwa ketika pemerintah Prancis menyerah pada Jerman pada awal Perang Dunia II, tentaranya otomatis menyerah. Sudirman dan anak-anak muda itu tidak mau menyerah bersama Soekarno, sebab tindakan itu mereka anggap sebagai melanggar sumpah tentara. Dan karena Soekarno adalah panglima tertinggi, maka keputusan menyerah itu mereka anggap sebagai suatu pelanggaran sumpah atau suatu pengkhianatan. Itulah salah satu akar dan cikal bakal konflik tentara khususnya Angkatan Darat dengan Soekarno, yang waktu itu tidak disadari para perwira TNI tersebut. Keputusan Soekarno tidak ikut bergerilya bukanlah keputusan pribadi, melainkan hasil rapat kabinet yang menghasilkan keputusan berdasarkan pemungutan suara. Janji Soekarno memimpin gerilya itu seharusnya dilihat sebagai lebih merupakan suatu trik politik menggertak Belanda dan sama sekali tidak dimasukkan sebagai janji kepada pasukan TNI. Tapi apa boleh buat, pengertian dan penafsiran para perwira usia muda itu terhadap keputusan pemimpin politik pada masa itu memasuki sejarah yang mengendap di sana tanpa pernah mengalami reevaluasi. Akibatnya, sikap merendahkan kekuatan politik sipil kemudian mewarnai dengan pekat pola pikir dan cara pandang militer Indonesia. Bagi anak muda seusia saya waktu itu, cerita-cerita dari masa lalu tersebut tergolong hal yang belum pernah saya dengar. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa pengalaman dan informasi yang saya dapatkan dalam malam itu kelak ikut berperan penting mendorong saya menjadi peneliti peran politik militer Indonesia, terutama ketika tentara sudah sempurna menguasai panggung politik. Lanjutkan lagi.
Capek teman-teman. Dalam keadaan kurang tidur, pagi hari 2 Oktober saya ikut Brigjen Suganti ke Komplek Gelora Bung Karno Senayan. Sejak semalam, beberapa gedung di perkampungan atlet internasional gelanggang olahraga bekas tempat penyelenggaraan Asia Games dan Ganevo memang difungsikan sebagai markas komando darurat. Pasalnya, pada malam hari ada info Angkatan Udara mungkin akan mengebom Kostrad. Menurut Brigjen Suparjo, kemudian dialah yang punya gagasan mengebom Kostrad. Dan soal itu dibicarakan dengan Om Mardhani di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Di kemudian hari, Marsikal Muda TNI Suyitno Sukirno, Panglima Komando Pertahanan Udara waktu itu, mengungkapkan bahwa perintah kepadanya pada malam itu agar menyiapkan 2 pesawat MiG-17 untuk menggempur mereka yang anti Nasakom. Ada kemungkinan perintah itu berasal dari Leo Watimena yang malam itu selama 6 jam terbang dengan pesawat Hercules bersama Om Mardhani sebelum akhirnya mendarat di Madiun pagi harinya. Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh di Malang juga mendapatkan perintah mengirim pesawat pengebom ke Jakarta. Di tengah jalan, sebagian pesawat dari Malang itu dialihkan ke Bandung oleh Kolonel Udara Penerbang Azhadi Cahyadi, Komandan Pangkalan Udara Hussein Sastra Negara di Bandung, yang sempat mendarat di Halim Perdana Kusuma, menjadi sasaran pengempesan ban oleh prajurit RPKAD yang memasuki Pangkalan Udara itu keesokan harinya. Dari pesawat Hercules, Leo Watimena mengirim pesan keras kepada Pangkostrat agar jangan menduduki Halim, sebab itu wilayah Angkatan Udara. Akan kami hadapi ancamnya kalau Pangkalan Halim Perdana Kusuma diganggu. Ancaman itu disesali oleh Om Mardhani di kemudian hari, sebagaimana yang dikemukakan oleh mantan Pangau itu dalam pembelaannya di depan Mahkamah Militer Luar Biasa. Karena pimpinan Angkatan Udara yang ada di Halim Perdana Kusuma bertekad menghindari konflik, pasukan RPKAD dibiarkan masuk dan tak terjadi apa-apa yang dramatis selain pengempesan ban pesawat yang parkir di sana. Mungkin karena kurang aman di Senayan, siangnya markas Kostrad beralih lagi ke komplek pusat pendidikan Departemen Sosial yang terletak di tepi perkebunan karet Kelurahan Gandaria Selatan. Lokasi itu kini terletak di pertigaan Jalan Radio Dalam dan Jalan Haji Nawi. Dari markas darurat itulah Pangkostrat Soeharto berangkat ke Bogor pada 2 Oktober memenuhi panggilan Presiden Soekarno. Itu adalah pertemuan pertama Soeharto dan Soekarno sejak meletusnya Gestapo. Perintah kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban memang diberikan Soekarno hanya secara lisan. Beberapa jam setelah pertemuan Bogor itu, Presiden Soekarno merekam sebuah pidato yang disiarkan oleh RRI Pusat pada 3 Oktober pukul 1:30 pagi lewat radio. Lewat pidato singkat itu, Soekarno menjelaskan, pimpinan Angkatan Darat pada dewasa ini berada langsung di tangan saya. Dan untuk menyelesaikan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat, sementara saya tunjuk Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro, Asisten 3 Men Pangat, untuk melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban yang bersangkutan dengan peristiwa 30 September tersebut. Telah saya tunjuk Mayor Jenderal Soeharto, Panglima Kostrad sesuai dengan kebijaksanaan yang saya gariskan. Dari pidato singkat yang disiarkan lewat RRI, lewat radio di tengah malam itu, Soekarno sebenarnya menerima kenyataan bahwa Soeharto lah yang berkuasa.
Pranoto Raksasamudra tidak pernah sempat berfungsi sebagai pelaksana pimpinan Angkatan Darat. Beberapa waktu kemudian, asisten personel Menteri Panglima Angkatan Darat waktu itu atas perintah Soeharto ditahan dengan tujuan terlibat Gestapo. Di tangan Pranoto, kabarnya ditemukan surat dari Kolonel Latif. Mengikuti penugasan Soekarno dan petunjuk Nasution, Soeharto memerlukan waktu sepekan sebelum akhirnya membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Kamtib dan mengangkat dirinya sebagai Panglima. Dalam wawancaranya dengan Kepala Pusat Strategi dengan Kepala Pusat Sejarah ABRI Brigjen TNI Nugroho Noto Susanto pada 3 Maret 1977, Soeharto menjelaskan tentang Kamtib itu sebagai inisiatifnya sendiri tanpa surat perintah dari Presiden Soekarno. Saya hanya berpegang pada perintah lisan bahwa mengenai pemulihan keamanan masih diserahkan kepada saya, kata Soeharto. Bahwa Kostrad memindahkan markas komando karena takut dibom, waktu itu mudah dimengerti mengingat besarnya kecurigaan para jenderal itu kepada angkatan udara setelah pada 1 Oktober mendengar dari radio pengumuman dukungan Panglima Angkatan Udara Omar Dhani kepada Gestapo. Kecurigaan itu kemudian berdampak pada sikap amat tidak bersahabat para prajurit Angkatan Darat kepada rekan-rekan mereka dari Angkatan Udara. Untuk waktu yang cukup lama, di tempat umum sulit dijumpai perwira Angkatan Udara yang muncul dengan pakaian seragam mereka. Dalam pembelaan di depan Mahkamah Militer luar biasa, perlakuan kurang pantas terhadap anak buahnya dikisahkan Omar Dhani. Mobil Laksda Abdurrahmat, mobil Letnan 1 Wara Kusnul Khotimah dan lain-lainnya ditabrak oleh jeep RPKAD. Ibu-ibu Auri yang belanja di luar Halim diludahi. Juga pasukan Karbal yang berdiri di pinggir jalan dalam sikap sempurna dan memberi hormat pada iring-iringan jenazah para jenderal G30S, mukanya diludahi oleh pasukan Angkatan Darat yang berada di atas panser. Kalau saya merenungkan sekarang, keputusan mengungsi ke Senayan dan kemudian ke Gandaria itu memang terasa lucu, sebab seandainya Angkatan Udara sejatinya berencana melakukan pengeboman, intel mereka tentu sudah segera tahu juga bahwa pimpinan Angkatan Darat sudah mengungsi ke Senayan dan kemudian ke Gandaria. Yang akan mereka bom pastilah Senayan atau Gandaria, bukan markas Kostrad yang di Jalan Merdeka Timur yang sudah ditinggalkan. Tapi itulah bukti bagaimana tingginya tingkat ketidakjelasan keadaan waktu itu. Hal demikian mudah menimbulkan kepanikan, maka gampang dimengerti kalau hari-hari itu semua orang mencari informasi dan yang selalu diikuti dengan briefing. Kata terakhir waktu itu yang dimaknai sebagai usaha menyebarkan sembari mencocokkan info, bahwa membudayakan kata info dan briefing. Beberapa waktu ketika gerakan mahasiswa gencar melakukan demonstrasi anti Gestapo, anti PKI, kemudian akhirnya menjadi anti Soekarno. Kata info berubah menjadi suplai makanan, sedangkan briefing berarti kumpul untuk makan. Sebagai reporter pemula, hari-hari itu saya sibuk dengan tugas meliput aksi-aksi demo anti komunis yang mendadak melanda Jakarta. Mula-mula sporadis dan diikuti oleh sejumlah kecil orang saja. Tapi setelah pemakaman para jenderal dan adik Irma Suryani Nasution, putri Jenderal Nasution, sebagai korban-korban Gestapo, demo bertransformasi menjadi aksi massa dengan peserta yang makin lama makin membesar. Tema demonstrasi bubarkan PKI. Gedung besar pertama demonstrasi besar pertama berlangsung di Taman Suropati pada 4 Oktober.
Suasana amat tegang dan penuh kecurigaan. Siapa teman, siapa lawan. Teman saya, Fahrudin Yahya, yang menyebarkan pamflet anti PKI, entah bagaimana ceritanya, dikeroyok massa. Saya curiga ada kesalahpahaman. Saya sendiri hampir menjadi korban pemukulan Fahmi Idris, yang menurut pengakuannya sekian puluh tahun kemudian mencurigai saya anggota CGMI. Sementara itu teman-teman, berlanjut ke sesi berikutnya. Terima kasih.